Udah sempet lihat belum thumbnail video Huawei yang sebelumnya? Yang ini. Nah, sekarang dibuktiin loh sama Huawei karena ada tablet baru lagi. Hai semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin tablet Huawei lagi. Dan sekarang yang terbaru di sini adalah MatePad 11,5 ya, 11.5, dan beda 0,5 inch ya dengan namanya dibandingkan tab yang rilis di bulan Mei kemarin. Jadi buat yang mungkin belum tahu, dalam 3 bulan terakhir Huawei Indonesia udah ngerilis 3 tablet baru ya, jadi kayak 1 bulan tuh ada di satu. Pertama ada Huawei 11, terus ada MatePad Air, dan sekarang ada MatePad 11.5 ya. Nah, kedua tablet yang sebelumnya itu adalah tablet yang punya fokus ke soal produktivitas ala PC yang dihadirkan dalam bentuk sebuah tablet. Terus ada apa dong sama yang baru ini? Jadi Huawei MatePad terbaru ini sebenarnya masuk sebagai line up tablet entry levelnya Huawei yang masih mengedepankan PC-like experience, namun dengan harga yang lebih murah ya, lebih terjangkau. Untuk MatePad 11 2023 itu harganya kan ada di 6 jutaan, terus ada yang hampir 7 juta juga saya lihat. Kemudian untuk MatePad Air itu ada di kisaran 7 jutaan. Nah, yang ini ya ternyata jadi line up dengan harga yang lebih murah lagi, yaitu di angka 5 jutaan, dan promonya lengkap. Jadi selain kita dapat unit dan dapat keyboard cover, di sini juga kita akan mendapatkan Bluetooth mouse sama stylus M Pencil. Ini benar-benar khas Huawei banget, dan menurut saya adalah salah satu nilai lebih dari Huawei yang masih sulit ditandingi oleh yang lainnya. Dengan harga yang lebih murah, ini menurut saya bikin tabletnya jadi begitu menarik karena bikin orang yang mungkin tadinya enggan berinvestasi pada sebuah perangkat tablet yang harganya di atas 6 juta, jadi punya pilihan yang lebih terjangkau. Jadi ya ini bisa juga jadi opsi mungkin bagi mereka yang baru pingin ngejajal seri perangkat Huawei yang ngedepanin PC level experience, karena emang untuk saat ini cuma ada 3 seri yang bisa, yaitu MatePad 11 2023, MatePad Air, dan MatePad 11,5 yang ini. Sedikit rekap, buat yang mungkin belum tahu nih, Huawei itu emang sedang mengedepankan PC level experience dalam pengolahan dokumen ala PC yang pusatnya ada di aplikasi PC level WPS Office ya. Ini masih software yang eksklusif dan hanya bisa ditemukan di 3 seri MatePad terbaru aja. Bahkan untuk MatePad flagship aja, MatePad Pro itu belum bisa loh. Jadi by the way, karena segmen tablet 5 sampai 8 juta kan udah diisi sama Huawei, apakah bulan depan mereka bakal ngelis tablet yang Pro? Mungkin ya, tapi ini cuma tebak-tebakan saya aja sih ya, nggak tahu bener atau enggak. Jadi sekarang kita fokusnya balik aja ke si tablet barunya. So, untuk PC level WPS Office, ini adalah aplikasi yang memang memungkinkan user untuk mengolah dokumen, baik itu Word, Excel, maupun PowerPoint, dengan fungsi-fungsi yang biasanya hanya bisa ditemukan di aplikasi versi desktop. Dan itu beda banget sama aplikasi versi mobile yang umum kita temukan di gadget kayak tablet. Seperti contoh, di sini bisa lihat yang Word versi mobile itu fungsi lebih sedikit, sedangkan satunya saya pakai PC level WPS Office itu tampak lebih banyak. Dan di sini juga memungkinkan kita untuk buka lebih dari satu dokumen dalam format yang sama. Jadi kalau emang butuh, misalnya buat bandingin satu dengan dokumen yang lain, itu udah bisa banget. Excel di sini juga bisa pivot table, begitu pula dengan PowerPoint yang emang punya lebih banyak opsi. So, emang ini adalah tablet yang cocok banget buat mungkin pekerja kantoran yang butuh fungsi lengkap, atau bisa juga buat siswa, mahasiswa yang butuh perangkat pengolahan dokumen dengan fungsi yang komplit namun dalam bentuk perangkat yang lebih ringkas seperti tablet. Selain untuk aplikasi Office, tablet seperti ini juga punya kapabilitas yang lebih sebenarnya. Contoh buat yang mungkin tanya bisa dipakai untuk SketchUp atau enggak ya, di sini saya cobain, ternyata bisa. Mungkin bukan buat yang advance ya, tapi buat yang basic, misal untuk kayak interior designer yang punya load kerja ringan sampai sedang, ya harusnya sih sudah mencukupi. Terus ada juga yang nanya bisa dipakai coding atau enggak. Di sini saya juga cobain dengan CodePen, dan lagi-lagi yang simple bisa. Sisanya udah sih untuk aplikasi yang mungkin sering kita pakai udah tercover dengan baik, entah itu lewat app galerinya Huawei, dan kalau emang dibutuhkan selalu bisa download via store macam APK Pure. Terus buat yang mungkin masih nanya, Canva bisa nggak? Canva bisa. Terus misalnya buat
coret-coret, gambar, tracing segala macam ya, untuk maksimalin si stylusnya juga oke ya. Untuk saya yang mungkin bukan seorang tukang gambar advance gitu ya, menggambar sini ya udah cukup enak kok sebenarnya. Tapi kalau mungkin buat yang lebih pro, lebih advance ya mungkin perlu cari yang lebih bagus lagi. Untuk edit foto ada saya coba di sini aplikasi namanya Photopea tulisannya, yang mirip banget sama Photoshop, dan ini juga bisa buka file PSD. Jadi mungkin mau ngedit sesuatu ya bisa di sini. Sedangkan kalau buat ngedit video seperti biasa tentu kita bisa pakai kayak CapCut ya, lancar dan enak banget dipakai di tablet seperti ini dengan layar yang lebih gede. Jadi itu dia sedikit untuk rekapan fitur PC level experience yang ada di tablet ini. Dan sekarang baru deh kita mulai ngebahas tentang desain dan specs yang mungkin dari tadi udah pada nungguin. Jadi secara desain sama bentuk ini tuh bisa dibilang cukup familiar dan nggak macem-macem ya. Tampilan belakangnya tuh simple kayak gini. Ukurannya tergolong oke lah, ringkas, dan bobot perangkatnya juga tergolong enteng saat dipasangin case ya. So mungkin kalau misalnya ada yang takut, wah case-nya kelihatan tebal segala macam, nggak, tenang aja, masih oke kok buat dibawa-bawa. Untuk webcam dia posisinya masih ada di tengah yang ideal banget kalau menurut saya. Kualitas kameranya untuk video call udah mencukupi dan masih ada fitur follow cam juga kalau mau dipakai. Habis itu untuk specsnya, Huawei MatePad 11,5 ini pakai chipset Snapdragon 7 Gen 1. Chipset yang bisa dibilang nggak terlalu familiar ya di Indonesia. RAM-nya 8GB serta penyimpanan itu 128GB tanpa ada slot untuk micro SD. Nah, ini mungkin bagian yang akan menjadi pertimbangan khususnya bagi yang ingin menjadikannya pengganti laptop. Karena kalau nyimpen data-datanya yang kecil-kecil aja mungkin nggak masalah, tapi kalau butuh yang lebih besar ya kemungkinan perlu nambah perangkat mungkin kayak SSD eksternal, USB OTG, atau bisa juga pakai layanan cloud supaya ya bisa lebih leluasa gitu nyimpennya. Terus untuk konektivitasnya, ini kan tablet adalah Wi-Fi only dan dia sudah support Wi-Fi 6. Jadi kalau misalnya mencari yang ada seluler, ada SIM cardnya, ya ini nggak ada. Habis itu, untuk layarnya ukuran 11,5 inch sesuai dengan versinya, terus resolusinya tinggi 2200 x 1440, refresh rate 120Hz dengan aspek rasio 3:2 yang bisa dibilang cukup unik lah untuk sebuah tablet. Unik karena emang seperti dibuat dengan produktivitas sebagai pertimbangan utama agar bisa menampilkan lebih banyak data. Seperti contoh misalnya di spreadsheet Excel gitu ya, dengan zoom yang nggak harus jauh-jauh banget, kita bisa melihat data yang lebih banyak. Dari segi performanya gimana? Nah, untuk Snapdragon 7 Gen 1 yang ada di tablet ini sebenarnya udah cukup banget, apalagi untuk tablet dengan PC level experience yang termurah saat ini dari Huawei. Untuk pemakaian sehari-hari udah lancar banget dan udah bisa diandelin. Tadi kan juga udah sempet saya demoin kalau ini bisa dipakai kayak buat SketchUp, buat browsing, ngetik-ngetik, multitasking pun oke. Dan kalau misalnya dipakai ngedit video pun bisa lancar dan cepat. Main game juga bisa, settingannya pasti nggak bisa yang rata kanan ya, tapi untuk yang casual user, bukan yang kompetitif, bukan yang harus gimana banget, ya harusnya sih udah nggak masalah. Habis itu buat yang mungkin nanya gimana layarnya untuk multimedia, ya ini menurut saya juga punya experience yang bagus dengan visual yang baik saat dipakai. Warnanya cukup vivid ya dengan saturasi yang oke, ketajaman juga bagus karena resolusinya tinggi. Jadi kalau misalnya untuk dipakai streaming film dari berbagai macam platform online atau misalnya kayak nonton bola, ada video gitu, sebenarnya udah lebih dari cukup sih kalau menurut saya. Untuk platform yang bisa diakses nggak perlu khawatir, mungkin ada yang masih ragu karena di sini ya udah banyak gitu. Kayak misalnya mau nyetel YouTube ya bisa via browser terus dibikinin shortcut kayak aplikasi gini. WeTV juga ada, plus ada promonya juga kan pas lagi pre-order. Dan tadi ada video serta Netflix yang bisa dipakai. Jadi ya sebenarnya yang umum dipakai udah bisa diakses. Palingan catatan soal refresh rate-nya aja sih yang saya temukan di tablet ini. Karena kalau misalnya udah dipakai dalam intensitas yang cukup tinggi, itu akan kelihatan kemulusan animasinya tuh menurun. Sekalipun kita setting refresh rate-nya ini di bagian tinggi ya, jadi bukan dinamis, jadi disetel untuk 120 Hz terus, nanti bakal kelihatan ada sedikit penurunan. Nggak ganggu banget, cuma ya saya notice aja. Speakernya ada 4 di tablet ini, suaranya kenceng, kualitasnya emang bukan speaker yang high-end, tapi untuk casual user harusnya sih udah lebih dari cukup. Jadi entah itu sebagai perangkat multimedia pribadi maupun keluarga, atau mungkin mau dipakai sebagai sarana produktivitas, ya si MatePad 11.5 11,5 ini udah cukup. Tambah lagi dia kan di sini dia ada keyboardnya yang terhubung dengan Bluetooth, ini oke banget. Dari bentuk dia tuh mirip kayak casing MatePad 11 2023 yang cara pasangnya kayak casing handphone sebenarnya. Jadi dia akan menutupi semua bagian belakang dari tabletnya. Namun dia terhubung dengan si keyboardnya
itu dengan koneksi Bluetooth. Fungsi magnetik ini juga tetap ada ya, tempel kayak gini, magnetnya kenceng, bisa dilihat. Dan ini juga pakai magnet. Jadi dia untuk nyambungin pakai magnet, tapi untuk ke keyboard sama ke tabletnya itu via Bluetooth. So, karena ini bisa dipisah, jadi misal lagi dibutuhkan gitu untuk dipakai secara terpisah mungkin pada situasi tertentu, jadi ya udah nggak perlu khawatir untuk pemakaiannya. Cuma kekurangan dari casing yang ini kalau saya bandingkan sama yang MatePad 11 2023 adalah tidak adanya tempat untuk si M Pencil alias stylusnya. Jadi kan ini ketutupan semua sekitar tabletnya, jadi dia tentu tidak ada magnet untuk nempel, kalaupun dibuka juga emang nggak ada magnet. So untuk charging maupun pairing dia memang harus menggunakan semacam dongle yang disediakan. By the way, saya juga menemukan hack ya sebenarnya untuk nempelin stylus di bagian magnetik belakang ini. Emang bukan nempel yang kenceng banget gitu sih, tapi pada situasi tertentu mungkin bisa dipakai kayak gini. Untuk stylusnya sendiri, ini sebenarnya nggak cuma buat gambar ya, karena dia punya fungsi lain kayak snippet, terus ada free script yang bisa banget dipakai. Selain itu, ini juga bisa untuk Huawei Notes ya, kali buat tanda tangan dokumen atau semacamnya. Nah, by the way, selain tablet, Huawei juga di sini ternyata ngerilis satu TWS baru yang affordable sekali, namun dengan kualitas yang menurut saya surprisingly di atas ekspektasi. Ini namanya adalah Huawei FreeBuds SE2 ya. Suaranya itu saya coba clear dengan bass yang nonjok gitu. Jadi emang cocok buat yang mungkin suka musik dengan bass yang lebih ke depan. Bentuk TWS sendiri kayak begini, bisa dilihat bukan model yang in-ear gitu, jadi emang nyantol aja. Pas buat yang mungkin nggak terlalu nyaman sama TWS model in-ear yang masuk ke dalam, dan ini kalau buat saya fittingnya lebih natural. Koneksinya udah pakai Bluetooth 5.3, bisa connect ke macam-macam OS dan device, serta udah ada IP54, jadi udah aman untuk misalnya kebasahan, kehujanan, atau mungkin dipakai buat olahraga. Baterainya diklaim Huawei bisa up to 40 jam ya dengan via casingnya ini, sedangkan untuk satu kali full charge dari TWS itu dikatakan bisa sampai 9 jam. Untuk harga flash sale dia 399.000 aja, dan diskon ini dari harga normal yaitu 599.000. Ada voucher early bird juga senilai 10.000 dari tanggal 15 sampai 31 Agustus, dan untuk first sale-nya sendiri itu di tanggal 1 sampai 10 September 2023. So, kita balik lagi ke tabletnya si MatePad 11,5 11.5. Kesimpulannya, kalau buat yang mau mencoba perangkat baru Huawei dengan harga yang lebih terjangkau tapi tetap dapat PC level experience yang sebelumnya cuma ada di tablet yang versi lebih mahal, maka ini menurut saya bisa banget dicoba ya. Selain karena device yang punya performa baik, value for money itu juga jadi penting, soalnya bisa dapat tablet, dapat juga aksesoris pelengkap lainnya. Satu catatan terpenting dari saya palingan lebih ke soal kapasitas penyimpanan alias storage-nya aja yang nggak gede-gede banget. Jadi kalau emang dibutuhkan tambahan seperti pakai penyimpanan kayak flash disk, USB-C karena tabletnya udah bisa OTG, bisa juga pakai SSD eksternal atau bisa pakai cloud. Itu buat sebagian yang perlu aja sih, tapi buat sebagian orang yang mungkin datanya kecil-kecil aja, ya harusnya sih nggak jadi masalah. Untuk harga dari Huawei MatePad 11.5 ini sendiri ada di 5,4 juta dan di masa promo 25 Agustus sampai 10 September 2023. Itu akan ada gratis aksesoris pelengkap keyboard, stylus, Bluetooth mouse, dan juga WeTV VIP serta Huawei Cloud Storage 50GB buat 1 bulan. Total nilai hadiahnya ini sampai 3 juta, jadi oke banget. Plus ada opsi trade-in dari berbagai macam produk di Huawei Authorized Experience Store terdekat. So, untuk link lengkap dan keterangannya saya taruh link aja pada kolom deskripsi yang ada di bawah. Untuk sekarang, ya kayaknya segitu aja dulu review singkat tentang Huawei MatePad 11.5 yang terbaru. Makasih banyak nonton sampai habis, semoga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Futur Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.